Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andayani dari kelompok keempat akan menyampaikan materi mengenai teori Henry Murray. Yang pertama itu teori Henry Murray dalam psikologi. Fokus teori Henry Murray ini terletak pada individu dengan seluruh kompleksitasnya dan segi pandangan ini diringkas dengan personologi. Fokus ciri paling khusus dari teori ini adalah pembahasannya yang sangat rinci dan sangat sesama mengenai motivasi. Selanjutnya itu ada pembentukan kepribadian Henry Murray. Untuk menggambarkan struktur mental ini, Murray meminjam istilah ego, id, dan superego dari psikoanalisis. Dia juga mengemukakan unsur-unsur khas dalam mengembangkan konsep-konsep ini. Yang seperti pertama itu ada id, seperti Freud. Murray memandang id sebagai gudang semua kecenderungan impuls yang dibawa sejak lahir. Ia menguasai energi dan mengarahkan tingkah laku sehingga menjadi dasar kekuatan motivasi kepribadian. Perbedaannya dengan Freud, id bukan hanya berisi impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Selanjutnya itu ada ego. Murray memberi peran ego jauh lebih luas dari Freud. Di saat ego berperan sebagai penengah dalam pertentangan id dan superego berupa usaha untuk memperoleh kepuasan yang dituntut oleh id. Murray menganggap jika di saat ego kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan id dan superego. Selanjutnya itu ada superego. Menurut Murray, superego ini penghayatan dari norma dan budaya. Murray menekankan pentingnya pengaruh kekuatan lingkungan sosial atau kultur dalam kepribadian. Selanjutnya itu struktur kepribadian Murray. Dinamika kepribadian Murray. Dalam membahas teori motivasi Murray, maka kita akan membahas mengenai konsep kebutuhan, disusul dengan pembicaraan tentang konsep sejenis seperti tekanan, reduksi tegangan, tema, integrasi kebutuhan, tema kesatuan, dan regnansi. Pertama itu membahas tentang kebutuhan. Konsep kebutuhan sama seperti konsep kepribadian, merupakan sesuatu yang abstrak atau hipotesis, namun demikian berkaitan dengan proses fisiologis dalam otak. Kebutuhan menggambarkan faktor penentu tingkah laku penting dalam pribadi. Murray menyatakan bahwa adanya kebutuhan dapat disimpulkan dari beberapa hal seperti pertama, akibat atau hasil akhir tingkah laku, yang kedua, pola atau cara khusus tingkah laku yang bersangkutan, yang ketiga, yaitu perhatian dan respons selektif terhadap kelompok objek stimulus tertentu, yang keempat, yaitu ungkapan emosi atau perasaan tertentu, yang kelima, yaitu ungkapan kepuasan apabila akibat tertentu dicapai, atau kekecewaan apabila akibat itu tidak tercapai. Selanjutnya itu ada tipe-tipe kebutuhan. Yang pertama itu primer, sekunder, yang kedua terbuka, tertutup, yang ketiga memusat dan menyebar, yang keempat proaktif dan reaktif, yang kelima yaitu modal dan akibat. Selanjutnya yaitu ada 20 daftar kebutuhan Murray, yaitu sikap merendah, prestasi, afiliasi, agresi, otonomi, consideration, membela diri, sikap hormat, dominasi, eksibisi, menghindari bahaya, menghindari rasa hina, sikap memelihara, ketertiban, permainan, penolakan, keharusan, seks, pertolongan dan dalam kesusahan, dan terakhir itu pemahaman. Selanjutnya pertama tadi kebutuhan, yang selanjutnya itu ada tekanan. Tekanan ini, konsep tekanan mengembangkan faktor penentu tingkah laku yang efektif dan penting dalam lingkungan. Dan selanjutnya ada reduksi tegangan. Apabila kebutuhan timbul, individu berada dalam keadaan tegang. Dan pemuasan kebutuhan akan mengakibatkan reduksi tegangan. Yang selanjutnya itu ada tema. Tema hanya merupakan satuan tingkah laku moral dan yang saling mempengaruhi. Tema menyangkut interaksi antara kebutuhan dan tekanan. Untuk memberikan tentang contoh dari kepribadian Henry Murray. Contoh yang pertama adalah ada beberapa jenis obat dapat mempengaruhi fungsi otak dan kepribadian. Artinya semua hal yang berpengaruh terhadap kepribadian berada dalam otak, yaitu dalam berupa perasaan, ingatan, sadar maupun tidak sadar, keyakinan, sikap, takut, dan nilai-nilai. Pusat dengan demikian dari setiap aspek kepribadian adalah otak. Sangat penting bagi Murray untuk mempertimbangkan proses pengontrolan otak ini, sehingga dia menyebutnya sebagai regnan atau proses pengaturan. Tahap yang keduanya adalah ada beberapa contoh dari yaitu dari Henry Murray, yaitu contohnya adalah mengandung kecenderungan untuk berempati, meniru dan mengidentifikasi bentuk cinta terhadap orang lain daripada hawa nafsu, dan kecenderungan untuk menguasai. Baiklah, saya Nadini Lutfia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kepribadian menurut Henry Murray. Jadi, perkembangan kepribadian Henry Murray tidak jauh berbeda dengan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Menurut Murray sendiri, perkembangan kepribadian bersifat longitudinal dan menekankan pada perkembangan secara individu. Murray menekankan analisisnya pada pengalaman masa awal anak-anak dan pola perilaku yang terbentuk pada masa itu. Berikut ini adalah 5 kondisi perkembangan anak menurut Henry Murray. Pertama, itu ada kompleks klaustral, di mana hidup dalam kandungan sangat aman, tenang, sangat tergantung, dan kita sering berharap ingin mengalaminya kembali. Ada 3 bentuk kompleks yang ada, yaitu keinginan untuk berada seperti di kandungan, yang sempit, hangat, gelap, yang aman dan terasing. Yang kedua adalah perasaan tidak berdaya dan tidak mendapat bantuan di dalam kandungan, yang menyebabkan takut akan ruang terbuka, jatuh, dan keadaan lain yang dapat menimbulkan perubahan. Yang ketiga adalah kompleks
claustral yaitu atau aggression, di mana seseorang ketakutan kehabisan nafas dan terbatas. Yang kedua adalah kompleks oral, dan mana kompleks oral sendiri ada 3 variasi dalam kompleks ini, yaitu the oral sucrance complex, di mana kombinasi dari aktivitas mulut, kecenderungan pasif, kebutuhan untuk dibantu dan dilindungi. Yang kedua adalah the oral aggression, di mana kombinasi dari kompleks oral dengan aktivitas agresi dalam bentuk menggigit, meludah, membentak, atau bentuk agresi verbal. Yang ketiga adalah the oral rejection, yaitu mencakup muntah, pilih-pilih makanan, makanan sedikit, ketakutan terhadap kontaminasi oral seperti melalui ciuman, dan kebutuhan mengasingkan diri dan sebagainya. Yang ketiga adalah kompleks anal. Ya, ada 2, yaitu anal rejection complex dan anal retention complex. Anal rejection complex itu senang dengan defekasi, kotoran, dan benda-benda yang mirip dengan kotoran. Agresi seringkali menjadi bagian dari kompleks ini. Yang kedua adalah anal retention complex, tingkah laku retentif, menimbun, mengumpulkan sesuatu, dan dalam kebersihan, kerapian, dan keteraturan. Yang keempat adalah kompleks uretral, yaitu kompleks ini khas bagi sistem Murray dan dihubungkan dengan ambisi yang berlebihan, ketidakjelasan sistem diri, sejarah dari suka mengompol, dan rasa mencintai diri sendiri yang besar. Juga disebut sebagai kompleks Icarus. Seperti Icarus, seseorang dengan kompleks ini mempunyai cita-cita yang terlalu tinggi dan mimpi-mimpinya hancur karena kegagalan. Yang terakhir adalah kompleks kastrasi, yaitu kurang setuju dengan castration anxiety-nya Freud. Murray menjelaskan dengan lebih sederhana, yaitu fantasi bahwa penis mungkin akan dipotong. Ketakutan berkembang dari masturbasi di masa anak-anak yang disertai dengan hukuman dari orang tua. Sekian perkembangan kepribadian menurut Murray. Saya akan menjelaskan tentang psikopatologi dan perubahan perilaku. Psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental atau tekanan mental dan abnormal, atau juga disebut dengan perilaku maladaptif. Istilah ini biasa dipakai dalam dunia psikiatri, di mana patologi ini mengacu pada proses mental atau proses penyakit. Dari teori Murray, saya menganalisa bahwa psikopatologi ini terjadi karena adanya tekanan dan tegangan dalam otak, sehingga menyebabkan psikopatologi ini. Selain itu, psikopatologi ini juga terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga terjadi seperti benturan atau ketidaksesuaian, sehingga menimbulkan terjadinya psikopatologi. Psikopatologi ini juga dipicu oleh adanya konflik antar kepribadian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu juga karena adanya pengalaman yang gagal, internalisasi hubungan-hubungan buruk, serta pengaruh lainnya yang menimbulkan psikopatologi ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku. Dalam teori Murray, perubahan perilaku disebabkan oleh need yang juga menjadi sumber energi. Perubahan perilaku didukung oleh need. Need ini merupakan konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Perilaku individu dipengaruhi oleh kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut Murray, hasil interaksi antara needs dan praise akan menghasilkan perilaku. Sekian dari saya, terima kasih.